3 wakil ketua umum juga dipecat, ya kan, Oke. ketua DPP dipecat, wasekjen dipecat, ini ada apa? Gitu kan. Kok kenapa ada perombakan? Iya, Itu iya. ya akan viral. Ini mohon maaf ya, mungkin saya sujon atau gimana Mm-mm. gitu kan. Tapi pemikiran saya, karena kan sekarang kita sedang menjalankan yang namanya proses pilkada. Kelas PJ bisa ngambil posisi di situ, Oke. ya kan? Tanpa memberikan informasi atau bahasa kasarnya kulon nuwun kepada ketua Konon. umum, ya kan? Baru jadi PJ ketua umum saja sudah pecat. Iya, iya. Dan bisa jadi PBB ini bercandanya ada partai buatan Bowo. Hanya orang yang egois yang tidak mau dan hanya orang yang punya syahwat tinggi ya untuk mendapatkan porsi yang tidak mau. Ketika memang nanti saya dipecat, ya silakan saja. Kan gitu. Karena saya lillahi ta'ala aja gitu kan. Karena buat saya jabatan ini tanda kutip ya tidak abadi gitu ya. Pemirsa setia Gema Pos, salam jumpa. Nah, akhir-akhir ini setelah Pilpres, setelah pemilu, menjelang pilkada malah ramai ini. Ramainya kenapa? Ini karena ada salah satu partai yang hari ini menjadi perbincangan, menjadi obrolan khalayak karena ada persoalan di internal. Partai Bulan Bintang. Nah, sebenarnya ada apa sih dengan Partai Bulan Bintang? Kenapa kemudian hari ini ramai dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan masyarakat? Gitu. Dan hari ini saya sudah bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Bulan Bintang, Bang Wawan Sugianto. Sehat, Bang? Sehat. Meskipun agak pilek-pilek dikit ya. Agak bindeng gitu ya. Agak bindeng kita, emang Insya lagi Allah musimnya. sehat. Betul. Tapi terima kasih sudah ke Gema Pos. Saya terima kasih sudah diundang. Siap. Nah, Bang, ini kan Bulan Bintang, Partai Bulan Bintang. Ini kemarin yang partai yang pertama kali nih deklarasi betul. Prabowo Subianto sama Prabowo Subianto lah ya Iya. untuk jadi presiden. Tapi setelah menang kok sekarang akhir-akhir ini kok ramai, Bang. Itu sebenarnya ada apa dengan PBB, Bang? Coba mungkin dari perspektif pemuda ya, pemudanya Bulan Bintang itu, Bang. Seperti apa sih sebenarnya, Bang? Kenapa kemudian akhir-akhir ini PBB ramai diperbincangkan? Ya, PBB ini ramai ini karena banyak pembicaraan di luar ya, terkait seorang sekretaris jenderal yang dicopot gitu. Kalau bahasa kasar yang dicopot tanpa ada penjelasan sama sekali gitu. Kalau bahasa orang-orang atau kawan-kawan kita yang ada di luar itu sangat arogan. Gitu ya. Jadi gini, sebetulnya ini terjadi selepas acara MDP gitu. MDP itu bulan Mei ya? Di bulan Mei, betul. Jadi kita memang ada acara rutinan lah gitu ya, namanya MDP itu pada tanggal 18 Mei. Acara itu acara biasa aja, Mas gitu kan. Acara yang memang selalu dijalankan oleh partai lah gitu. Di acara MDP itu kita membahas terkait masalah muktamar, persiapan muktamar kan gitu ya. Yang sebentar lagi ini juga akan terlaksana ya? Betul ya, sebentar lagi akan terlaksana gitu kan. Nah, di MDP itu kita itu berdiskusi terkait tempat, tanggal ya kan dan waktunya. Kapan MDP itu berbicara persiapan untuk muktamar gitu. Cuman yang akhirnya jadi viral adalah ketika di MDP ini ada kejutan-kejutan yang sangat menarik. Gitu. Yang kejutan pertama itu terkait penunjukan PJ Ketua Umum melalui sesuatu yang di luar dugaan. Gitu ya. Di luar dugaan itu di luar mekanisme gitu maksudnya? Betul, di luar mekanisme. Jadi ada penunjukan langsung gitu PJ Ketua Umum itu. Jadi kita MDP, habis MDP itu kita diskusi situ, dan yang sangat kaget adalah ketika Ketua Umum kita yang kita sayangin, yang kita cintain itu, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra mengundurkan diri sebagai Ketua Umum. Sebagai Ketua Umum di acara MDP. Itu yang membuat kita semua kaget. Walaupun kita memang sudah mendapatkan kabar atau informasi kalau beliau akan mengundurkan diri. Tetapi kita tidak tahu, udah sangat kaget ketika mengundurkan dirinya itu di MDP. Di MDP. Gitu. Jadi nggak nyangka sebenarnya ya. Maksudnya nyangka. Kan isunya kan memang kalau Bang Yusril
dari waktu itu memang sebelum itu kan sudah ada isu mau mundur, cuman nggak nyangka kalau pas MDP. Betul. Tidak Oke. nyangka sama sekali waktu MDP beliau mengundurkan diri. Itu yang pertama. Oke, kita semua terkaget, tetapi tetaplah MDP harus berjalan dong. MDP harus jalan, di situ ada pengunduran dirinya Bang Yusril Betul. sebagai ketum, Betul. sekaligus penunjukan PJ. Nah, inilah Nah, yang sangat menarik. inilah. Sangat kejutan gitu kan. Nah, jadi ketika sudah mengundurkan diri, ya kan beliau, ya kan Prof. Yusril diterima oleh peserta yang ada di MDP itu. Yang sangat menarik adalah ketua majelis syuro kita, gitu, itu langsung mengambil sikap untuk meminta ketua Mahkamah Partai MP, Pak Dr. Fahri Bamid untuk menjadi PJ Ketua Umum. Oh. Ini yang sangat disayangkan sebetulnya kan. Dan dilihat dalam forum itu juga ada penggiringan opini ke arah sana gitu. Yang seharusnya kalau memang beliau ketua umum mengundurkan diri di dalam MDP, seharusnya MDP ini skorsing dulu. Oke. Ya. Nah, biarkanlah DPP ini melakukan yang namanya rapat pleno. Oh, untuk nyari PJ-nya dulu. Betul, untuk nyari PJ-nya dulu gitu kan. Kan di dalam partai ini kan pasti banyak lah kader-kader terbaik, Iya. ya kan. Betul. Tapi abang waktu MDP itu di situ Iya, ya? gitu. Saya waktu MDP itu dari pagi sampai malam ada di lokasi. Karena saya peserta, saya punya suara juga di situ kan. Oke. Maka saya mengetahui gitu dengan detail gitu kan proses MDP itu. Ya emang harusnya ketika ketua umum mengundurkan diri, ya kan, mau ada penggantinya PJ ketua umum, maka MDP harus skorsing dulu. Biarkan DPP itu melakukan rapat pleno, ya kan, mempersiapkan siapa yang akan menjadi PJ ketua umum penggantinya, gitu kan. Tetapi itu tidak dilaksanakan, gitu. Yang akhirnya ketua majelis syuro itu memberikan satu usulan nama ketua MP, gitu, Pak Fahri, untuk menjadi ketua umum PJ ketua umum, gitu kan. Ya disitulah akhirnya timbul sedikit gejolak lah gitu kan. Kalau yang abang tahu dari penunjukan itu siapa aja bang yang bergejolak? Maksudnya pas waktu itu ya? Ada banyak juga ya? Banyak. Ada beberapa ketua DPW, ada sekretaris DPW dari Banten juga berbicara, termasuk saya juga berbicara gitu kan. Ada wakil ketua umum DPP berbicara gitu kan. Ada juga dari ketua LHBH berbicara, banyak lah gitu berbicara. Itu menolak atau kemudian ngomong bahwa mekanismenya nggak di sini loh gitu? Ya, kalau untuk wakil ketua umum bicara mekanismenya tidak di sini. Oh gitu. Harus dapat pleno gitu kan. Kalau saya berbicara terkait masalah aklamasi yang akan dilakukan gitu. Pada waktu saya berbicara kepada pimpinan sidang ya kan, dan sebagai ketua umum DPP PBB, saya meminta bahwa usulan itu lebih dari satu nama. Kan banyak kader juga ya. Iya kan banyak kader kan gitu ya. Jangan satu nama gitu kan. Pada waktu itu saya meminta kalau nggak salah 6 orang gitu. 6 nama usulan itu ya kan untuk menjadi PJ ketua umum. Kan begitu ya. Nah, tetapi di situ memang adu argumen yang argumen itu sudah diarahkan untuk aklamasi itu. Maka saya menolak dengan keras di situ. Saya meminta usulan itu lebih dari satu nama, 6 nama. Di situ saya berbicara, apabila dipaksakan aklamasi, maka kita semua yang ada di ruangan ini menonton matinya demokrasi. Saya bilang. Saya sudah tekankan sampai 2 kali. Dan itu dipaksakan atau dilakukan aklamasi, maka mohon maaf abang-abang yang ada di forum ini, di tempat ini, mengajarkan kami anak muda untuk membunuh demokrasi. Oke. Seperti itu. Terus apa jawabannya mereka, bang? Ya kita semua kan jadi argumentasi, adu argumentasi itu yang akhirnya liar kemana-mana. Karena akhirnya di situ seolah-olah terpecah jadi 2, gitu ya. Yang mau aklamasi sama yang mau demokrasi. Demokrasi. Iya. Banyak calonnya yang bisa sebenarnya. Betul gitu. Jadi kawan-kawan yang memang mendukung aklamasi tetap bertahan dengan alasan musyawarah mufakat, ya kan? Dan kawan-kawan yang menginginkan demokrasi tetap hidup, ya kan, mengusulkan lebih dari satu nama, kan begitu, ya kan? Nah, akhirnya karena semakin ricuh di situ, pada waktu itu sekjen langsung berbicara,
Sekjen waktu itu. Waktu itu. Sekjen waktu itu. Waktu itu. Sebelum dicopot. Sebelum dicopot, Bang Afriansa. Bang Afriansa Oke. gitu. Berbicara, beliau berbicara, habis itu beliau berdiskusi dengan ketua umum, ya kan. Beliau berbicara dengan ketua umum karena sebelahan, ya kan. Bang, izin, ya kan. Lebih baik di voting. Oh. Gitu ya. Kalau misalnya di voting ternyata saya salah, gitu, saya kalah, gitu kan. Saya ikut dengan abang. Gitu. Apapun keputusannya. Kalau dalam voting itu saya kalah, kan gitu ya. Nah, terus dengan kebesaran hati ketua umum, gitu, dengan sayangnya ketua umum, Oke, dengan partai. akhirnya, oke, kita lakukan voting. Dengan catatan, ini yang paling menarik. Gitu. Ada catatannya. Ada catatannya. Dengan catatan, siapapun nanti yang kalah di dalam voting, tidak boleh ngambek, tidak boleh mengundurkan diri. Oh, Itu catatannya. gitu. Jadi kenapa sampai kemudian adanya voting? Itu karena ada perdebatan tadi. Ada perdebatan panjang. Terus kemudian ketika oke, kita voting, Bang Yusril bilang boleh kita voting tapi jangan sampai ada ngambek sama kalau yang kalah ya. Jangan sampai mengundurkan diri begitu. Dan itu semua sepakat akhirnya. Sepakat gitu. Karena di situ sepakat. Kenapa saya bilang sepakat ya kan dengan ketua umum dan sekjen, kesepakatannya adalah kita ini ingin membesarkan partai. Kita ini cinta partai gitu kan. Jangan sampai sudah partai kecil ribut pula gitu. Apalagi sampai terbelah gitu kan. Karena kan sejarah sudah bercerita. Ketika elit partai berkelahi, maka partai itu kan hancur. Karena pasti bawa gerbong masing-masing. Pasti kan bawa gerbong masing-masing kan gitu. Maka ya di situ akhirnya dengan kesepakatan itu oke, siapapun yang kalah tidak boleh mengundurkan diri dari partai. Nggak boleh ngambek. Nggak boleh ngambek kan gitu ya. Berjalan gitu. MDP proses berjalan, diskorsing terus, ada ribut, ya kan. Oke, pas waktu voting 29. Oh, Ya. Bang Afriansahnya dapat 20, terus Bang Fahrinya dapat 29. Oke. Gitu, ya. Selesai voting kita berjalan baik nih. Oke, salaman semua dan termasuk saya juga memberikan karangan bunga ucapan gitu kan, selamat kepada PJ Ketua Umum gitu kan, Kanda Fahri Bahmid. Tidak ada masalah di situ, berjalan ya kan. Karena memang di MDP ini ya, itu tugas PJ Ketua Umum adalah mempersiapkan muktamar ya. Dan muktamar itu sudah diputuskan ketok palu di bulan Januari 2025 gitu. Sudah oke aja, nggak ada masalah gitu kan. Cuman timbul permasalahan itu ketika ada surat yang masuk di Kemenkumham. Surat Kemenkumham. Nah, ini sempat rame nih. Sempat rame. Kenapa kemudian Bang Yusril yang tanda tangan kan gitu, Bang Yusril yang ngirimin. Nah, itu gimana, Bang, ceritanya, Bang? Jadi ceritanya memang itu informasi yang saya dapat itu memang pertanggal 25 ketika beliau sudah mengundurkan diri gitu kan. Beliau itu mengirimkan surat kepada kementerian terkait perubahan struktural. Ya. Perubahan struktural. Oke. Tetapi sebelumnya katanya ya ada surat yang masuk terlebih dahulu. Oke, ada surat yang masuk terlebih dahulu di kementerian nih, ya kan? Yang tanda tangan PJ Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang baru. Oke. Gitu ya. Informasi yang saya dapat itu. Tapi nggak diterima kan ini kan? Nggak diterima. Kata Kemenkumhamnya yang ini jelasin juga sama Bang Yusril kan harus ada pengurus lama sama pengurus baru. Betul. Supaya clear untuk pergantian pengurusannya gitu. Betul. Nah, tapi ada persoalan. Ada persoalan gitu. Apa yang cerita? Oke. Gitu. Nah, ketika ditolak surat itu, akhirnya surat itu dikembalikan dong. Ya, dan dibuat oleh Prof. Yusril, ditandatangani oleh Prof. Yusril gitu. Nah, persoalan gini, memang ada beberapa kendala-kendala atau kejadian-kejadian yang itu tidak wajar gitu kan. Karena pada waktu itu ada utusan dari Ketua Umum, ya kan, Prof. Yusril itu meminta kop surat dan stempel ke Bang DPP, enggak ke DPP. Meminta surat dan stempel, kop surat dan stempel ke DPP gitu, meminta kepada kepala kesekretariatan gitu, ya. Ketika sudah meminta, beliau bingung dong, kok minta kop surat dengan stempel, ada apa? Nggak biasa-biasanya gitu. Akhirnya kepala kesekretariatan berkomunikasi lewat WA, via WA
ke sekjen untuk menanyakan ini, Oke. gitu kan. Akhirnya sekjen bilang, coba ditanyakan dulu kepada ketum, betul nggak itu utusan ketum, gitu ya. Nah, akhirnya kepala sekretariat ini komunikasilah via WA kepada ketua umum. Dijawab pula, gitu kan, Iya, ketua umum gitu. bahwa betul, gitu. Oke, dari situ kop surat dan stempel itu diberikan. Oke. Nah, di situ kan ada kejadian yang aneh bahwa tidak biasa-biasanya nih ketua umum meminta kop surat dan stempel. Stempel. Ada apa? Ada apa? Ya, ada apa? Ya, jadi akhirnya ada pemikiran liar, jangan-jangan ada prakondisi nih. Nah, Oke. seperti itu kan. Nah, Benar saja, tanggal 25 terbitlah surat itu. Dan yang menarik, gitu, ada satu tanda tangan yang harusnya ditandatangani oleh sekretaris jenderal, tetapi bukan sekretaris jenderal yang menandatangani surat itu. Nah, ini yang ramai juga nih. Ini Ramai, harusnya kan kalau betul. pengurus lama, ini kan berarti Bang Yusril sama Bang Afriansa. Betul. Kan? Terus yang baru Bang Fahri sama Mas Duki. Mas Duki, Iya, Mas ya kan? Duki, betul. Jadi sekjen lama, sekjen baru, terus ketum lama, ketum baru kan gitu. Betul. Tapi justru yang tanda tangan untuk yang lama bukan Bang Afriansa, Betul. tapi wasekjen. Wasekjennya yang tanda tangan, gitu. Oke. Jadi ketika terjadi seperti itu, rame di mana-mana, viral, ya kan. Nah, dari pihak mereka mengatakan, bahwasanya kami sudah meminta tanda tangan kepada Pak Sekjen, tetapi tidak tanda tangan oleh Pak Sekjen, Oke. kan gitu ya. Nah itu kenapa itu Bang Afriansa nggak mau tanda tangan? Nah, jadi gini, ketika mereka meminta tanda tangan, ya kan, ini informasi yang saya dapat, ya kan, apa yang mau ditandatangani ketika beliau tidak tahu isinya. Oh, berarti kertas kosong yang disodorkan. Ya, begitu. Nah, terus seandai kata ketika mau ditandatanganin dan itu ada ya kita bicarakan berita acara lah ya, gitu, berita atau acara. apapun itu yang dibicarakan itu, tidak mungkin masa sekelas sekjen mau menandatanganin pemecatan dirinya. Oh, oke. Nah inilah jadi polemik lah Jadi ya. polemik kan gitu ya. Iya, Kayak saya, misalnya saya sebagai ketua umum Pemuda Bulan Bintang, ya kan. Terus saya mau dipecat, ya. Terus saya sudah tanda tangan pemecatan diri saya. Itu gimana aja? Kan konyol gitu kan. Oke. Ya. Akhirnya Pak Sekjen lah yang tanda tangan Iya. setelah itu. Dan Mas tapi Sekjen tanda tangan. di Kemenkumham keluar itu Bang. Nah, itulah yang buat saya pribadi jadi aneh gitu. Kenapa saya bilang aneh? Sebelum SK itu terbit, ya, dari kementerian itu komunikasi dengan Pak Sekjen, Oke. ya, bahwa ada surat yang masuk, gitu, ya kan. Dan kemudian itu meminta surat dari Pak Sekjen juga. Nah, dari Pak Sekjen itu dengan tim itu sudah mengirimkan surat ke kementerian, gitu. Yang ada 3 poin di dalamnya. Salah satunya adalah untuk tidak mengesahkan SK terbaru. Oh berarti sudah ada Bang Friansa sudah mengirimkan ke Kemenkumham untuk menunda ya? Untuk menunda gitu. Karena kan di internal lagi sengketa nih. Oh oke. Ya. Di internal lagi sengketa, tidak boleh dong terbit SK. Kan begitu. Ya. Nah, alangkah baiknya dari dua belah pihak ini dipanggil dulu di kementerian. Ya. Duduk bareng di kementerian. Supaya clear. Biar clear kan gitu kan. Nah, tetapi ketika beliau Pak Sekjen ya, Pak Wamen sedang bertugas di luar negeri, ya, di Jenewa, Swiss, dapat informasi yang sangat kaget, gitu ya, bahwa beliau itu dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris jenderal, dan suratnya itu sudah terbit per tanggal 12 Juni. Oh 12 Juni SK Kumhamnya terbit. Gitu ya. Ada banyak perubahan di situ, gitu ya kan. Akhirnya saya komunikasi dengan beliau bilang sabar. Tunggu saya balik ke Jakarta, gitu ya kan. Nah, ketika beliau balik ke Jakarta, ketemu dengan saya, ngobrol kita, ya kan. Beliau bicara dengan saya, sudahlah Yan, dia bilang gitu kan. Apalagi sih yang mau diributkan, kan itu. Beliau itu pasrah betul, karena beliau itu cinta betul kepada Prof. Yusril. Nah, beliau itu menganggap beliau sampai selevel ini itu hasil buah tangannya Prof. Yusril. Ya. Beliau jadi sekjen, beliau jadi
orang besar lah, orang hebat itu karena tidak lepas dari tangannya Prof. Yusril. Perannya Yusril. Perannya Yusril. Makanya beliau tidak akan mungkin seorang anak akan melawan bapaknya, gitu kan. Ini kan seperti ayah dan anak, seperti kakak dan adik gitu kan. Iya. Seperti itu. Beliau udah pasrah lah intinya, udahlah kata gitu kan. Nah, dengan kepasaran itu kita menganggap saya pribadi, sudah saya sudah pasrah kan mau apa. Tetapi yang dipecat itu kan bukan hanya sekjen. Iya ya, ada banyak ya. Banyak. Wakil ketua ada. Betul, ada ketua sekjen, DPP, betul, wasekjen gitu DPP. kan. Ada berapa kemarin tuh Bang yang di Kalau nggak salah 13 orang. 13 gitu. orang ya? Kalau nggak salah yang hilang tuh 13 orang. dan akhirnya ada press conference itu kan. Betul. Dan itu ramai juga itu bahwa kemudian saya sebenarnya nggak ngelawan ya kan. Saya nggak ngelawan. Saya ini aja teman-teman ini yang ngomong ke saya bahwa Bang jangan Bang kita dijolimin nih, jangan diam aja dong gitu. Betul. Jadi gini, memang beliau memang sudah tidak melawan, sudah pasrah, tetapi kawan-kawannya memaksakan beliau ya kan untuk meredam gitu arogansi ini ya. Untuk meredam kejoliman ini gitu. Kalau yang sudah terang benderang saja dibiarkan, maka seterusnya akan seperti itu terus. Gitu kan. Nah, ini harus diputus begitu. Jadi kawan-kawan ini termasuk para senior ya, wakil ketua umum ini akhirnya melawan terhadap pemecatannya. Karena mereka berbicara bahasa kita deh. Salah gua apa? Ngapa gua dipecat? Kenapa gua dipecat kan gitu. Kan? Ya. Bentar lagi juga muktamarnya kan. Iya, bentar lagi gitu. Karena memang per September ini kan sudah selesai semua purna bakti kan. Ya. Muktamar selesai tapi muktamarnya Januari ya. Iya. Gini, jadi di September ini sudah selesai ya. Nah, sudah selesai ini, tetapi sudah ketok palu bahwa kita akan melakukan muktamar di bulan Januari 2025. Nah, dan sekarang ke September ini kan sebentar lagi. Gitu. Apa sih urgensinya ketua umum itu mengundurkan diri? Nah, terus kemudian kenapa Bang Fahri juga ini menggeser banyak posisi? Betul. Kenapa seperti itu? Kalau menurut Bang Wawan, kenapa Bang? Kenapa bisa seperti itu? Apa kondisi politik di internalnya ini harus dikulik juga ya. Gimana kondisi politik? Kenapa kemudian kayak semisal misahin gerbong gitu loh Bang? Iya. Kok kayak ngebagi gerbong gitu. Kenapa? Ya, sebetulnya gini, ketika kemarin itu PJ ketua umum terpilih dengan melalui voting, kalau ini berjalan ya, mempersiapkan muktamar ini ya kan di bulan Januari, ini tidak akan terpecah. Ya kan? Ya, kita semua di dalam itu asik-asik aja gitu kan. Sudahlah berjalan sebentar lagi kok, ada apa lagi gitu kan. Nah, dengan pencopotan sekjen pun kita masih masih ya sudahlah. Karena juga Pak Sekjen juga tidak melawan kan. Nggak ada masalah. Nah, kenapa dibredel semua? Itu kan maksudnya kan. Ya kan 3 wakil ketua umum juga dipecat, ya kan ketua DPP dipecat, wasekjen dipecat. Ini ada apa? Gitu kan. Kok kenapa ada perombakan? Itu ya akan viral gitu. Meskipun memang itu adalah hak dari PJ ketua umum. Enggak ada. Enggak ada haknya. Karena gini, di dalam LDP itu ada pasal 31 ayat 2 itu sudah dihapus gitu. Jadi ada kewenangan ketua umum ya kan ataupun PJ-nya. Enggak ada PJ, ketua umum ya. Ketua umum itu untuk mengganti susunan struktur ada memang gitu kan. Termasuk turunannya DPW dan DPC gitu kan. Itu berhak gitu ketua umum itu kan mengganti ya kan. Nah, itu pasal itu dihapus karena juga ketua umum merasa tidak nyaman dengan pasal itu. Gitu. Karena pasal itu sangat mengganggu ketua umum gitu kan. Akhirnya pada waktu itu ketua DPW Maluku Utara meminta untuk pasal ini dirubah, diperbaiki gitu ya. Sudah disepakati, hilang. Berarti kan tidak ada kewenangan itu, tidak ada ya, sudah hilang kan. Nah, tiba-tiba PJ ketua umum ini merubah susunan itu yang akhirnya jadi berpolemik ya. Ada apa gitu kan misalnya. Kalau ditanya ada apa, ya saya punya pemikiran gini. Ini mohon maaf ya, mungkin saya sujon atau gimana gitu kan, tapi pemikiran saya karena kan sekarang kita sedang menjalankan yang namanya proses pilkada. Itu pertama, ya, ada kepentingan pilkada gitu kan. Karena juga saya dapat informasi kemarin itu wakil ketua umum sekaligus ketua Des Pilkada Indonesia Timur yang sudah dipecat itu digantikan. Gitu. Digantikan. Berarti kan memang arahnya ke sana ini. Sangat mengerikan kan gitu ya. Ingin mereka caplok semua barang ini gitu.
Tuh, itu yang pertama yang saya dapat informasi. Terus yang kedua kali di bulan Oktober ini kan sebentar lagi ada pelantikan. Oke, pelantikan parlemen. Parlemen gitu. Ada pelantikan parlemen di mana presiden akan menyusun kabinet-kabinetnya untuk bekerja. Kabinet juga. Ya, untuk membantu tugas-tugas beliau. Kan begitu ya. Nah, apakah arahnya ke sana juga terkait pencopotan ini gitu. Nah, tetapi ada beberapa berita yang saya baca ketua umum kita ini tidak melakukan itu, menyanggah bahwasannya pencopotan sekjen itu dia tidak tahu. Ketua umum yang mana nih? Bang Yusril. Oke, Bang Yusril. Iya, Bang Yusril ya. Dia nggak tahu, iya memang. Sempat saya juga baca itu, Iya. Bang. Nggak tahu, terus kemudian kalau dia bicara itu sudah kewenangan dari PJ. Oke. PJ ketua umumnya. Nah, ya lanjut. Iya. Bang. Jadi gini, kalau seandainya kata memang ketua umum tidak mengetahui ya kan akan pencopotan itu, masa sih sekelas PJ bisa ngambil posisi di situ, ya kan, tanpa memberikan informasi atau bahasa kasarnya kulon nuwun kepada ketua umum, ya kan, bahwa dia mau ganti struktural, kan gitu ya. Nggak ada. Kalau buat saya pribadi, saya nggak berani kalau saya memutuskan sesuatu tanpa saya konfirmasi dulu, gitu ya. Nah, itu yang saya baca. Tetapi beliau Profesor kan sudah bicara di media bahwa beliau tidak terlibat dalam hal itu. Ya, kalau memang benar ini dilakukan oleh PJ ketua umum dengan sekretaris jenderal yang baru, ini sangat arogan sekali buat saya pribadi. Dan di eksternal, di luar pun sudah membacanya ngeri nih, gitu loh. Baru jadi PJ ketua umum saja sudah pecat. Iya, iya. Banyak yang dipecat, banyak yang disingkirkan, ngeri, gitu loh. Nah itu maksudnya. Betul. Nah, saya sebetulnya gini, berharap kepada ketua umum saya yang saya cintai, Profesor Dr. Yusril Ijah Mendra, untuk segera meredam, gitu ya. Emang beliau sekarang posisinya masih di Jepang, ya. Saya berharap beliau datang ke Jakarta, ke Indonesia, segera panggil kedua belah pihak ini. Oke, rekonsiliasi. Betul, duduk bareng, gitu kan. Jangan sampai ini, kalau sampai ribut, akhirnya sama-sama memanas, yang dirugikan adalah partai. Partai, betul. Gitu. Partai ini kan, dok, ancur-ancuran pasti, gitu. Saya menjaga partainya saja, gitu. Karena saya di sini juga tidak ada kepentingan. Oh, Gitu. nggak ke kubu mana-mana ini? Saya tidak ke kubu Pak Fahri, ya kan. Saya tidak ke kubu Pak Sekjen. Saya ada di kubu yang benar. Gitu. Yang menginginkan PBB tetap betul. Bagus. Saya ada di posisi yang benar, gitu. Karena saya saksi di situ perjalanan itu semua, gitu ya. Jadi saya sangat prihatin itu. Partai sudah 0,34, ya kan, tidak lolos parlemen, ya kan. Ya. Ribut pula, gitu loh. Ribut pula, gitu. Jadi gini, ketika terjadinya ribut partai, ya, internalnya itu, petinggi-petingginya itu, mereka apa tidak paham, gitu. Bahwasanya PBB ini kan masuk dalam koalisi. Ya. Ketika sudah masuk dalam koalisi, otomatis akan jadi beban masa depannya Pak Presiden. Ya. Waduh, ini partai kecil, ribut lagi. Tapi memang isunya gitu kan memang PBB punya kans untuk dapat 2 kursi, Bang. Iya. Itu kan isunya kan begitu. Itu apakah masih dari mana tuh? Isunya begitu. Iya, Jadi, iya. tapi apakah benar itu bagian dari mungkin ya secara politis pertarungan di internal juga bagian dari perebutan untuk posisi di apa ya namanya? Ya, untuk menteri gitu. Itu mungkin nggak kalau menurut analisa dari Abang? Ya mohon maaf, mungkin bisa salah, bisa betul analisa saya nih. Tapi dengan pencopotan sekjen dan wakil ketua umum beserta staf jajarannya ini, arahnya ke sana. Itu kemungkinan besar, gitu kan. Karena memang kan ada isu bahwasanya PBB dapat 2 kursi, gitu kan. Saya juga berpikir hebat juga ya kalau PBB dapat 2 kursi. Itu dia. Ya kan? Partainya kecil ini nggak lolos nih di parlemen, tapi bisa punya privilege, bisa langsung dihargai sama Pak Prabowo. Isunya nanti disediakan untuk 2 kursi. 2 kursi. Gitu. Nah, apakah kemudian itu juga bagian dari alasan kenapa di internal seperti itu? Tapi kalau kita lihat kan memang
kalau dapat 2 kursi nih Bang, Mm-mm. dari ke PBB gitu, Bang Yusri ini kenapa mundur? Nah, itu dia. Nah ini kan jadi pertanyaan juga, ini PBB udah bagus nih masuk koalisi kok, Bang Yusri kok malah mundur kan gitu. Hmm. Dan justru jadi polemik di internal kan gitu. Betul, betul. Ya, kalau memang nanti PBB dapat 2 kursi, hebat betul buat saya pribadi. Luar biasa lah. Partai yang tidak ada di parlemen, ya kan, dapat 2 kursi. Karena mungkin pemikiran Pak Prabowo, wah ini partai pertama ngusung saya, harus mendukung saya gitu kan. Dan partai pertama yang mendeklarasikan saya for presiden kan gitu kan. Atau juga karena kedekatan-kedekatannya gitu kan. Dan bisa jadi PBB ini bercandanya ada partai buatan Bowo. Kan gitu ya. Gitu. Kan dikasih 2 kursi gitu kan. Iya. Nah, ya, tapi saya bilang itu, apapun terlepas itu, kalau memang arahnya ke kabinet ya, dan Pak Presiden ingin memberikan tugas kepada PBB ya untuk 5 tahun ke depan, nggak perlu lah gitu kan sampai pecat ini. Oke. Ya kan? Katanya ukhuwah Islamiyah, duduk bareng aja gitu loh. Siapa sih kader terbaik yang dipersiapkan oleh partai untuk membantu presiden? Kan selesai, kan begitu ya. Apalagi seorang ketua umum kita, Profesor Dr. Yusri Ijal Mahendra, kalau sudah berbicara, semuanya samina watona, ikut gitu loh, ya kan? Kalau seperti ini kan akhirnya kan seakan-akan membiarkan terjadinya konflik, begitu, ya kan? Kalau gimana? Kalau semisal begitu kan berarti di PBB juga masih ya apa yang diomongin Bang Yusril masih didengar lah, istilahnya begitulah Bang ya. Betul. Tapi dari Bang Afriansyah sendiri ada komunikasi nggak sama Bang Yusril soal pemecatannya dia ini? Ya, jadi gini, sebelum MDP beliau Bang Ferry ya, sekjen itu bertemu dengan ketua umum Prof Yusril. Ngobrol seperti adik dan kakak, seperti anak dan ayah, biasa aja. Nah, selepas pencopotannya pun masih komunikasi sampai detik ini masih komunikasi. Dan biasa aja. Ya biasa aja via WA gitu kan. Tapi gimana perasaannya Bang Afriansyah kondisinya begitu tuh? Ya kecewa. Ya sangat kecewa gitu. Ya makanya di situ komunikasi itu yang berjalan ya kan terkait masalah konflik internal partai gitu kan. Cuman kan tidak bisa lebih jauh karena kan Prof Yusril masih di Jepang. Mungkin ketika sudah datang ke Indonesia ya, barulah duduk bareng gitu kan. Dan itu yang diharapkan gitu loh. Jangan sampai ini berlarut-larut. Tapi kalau semisal memang betul dikumpulin nih, semisal entah siapapun nanti medianya, apakah Bang Yusril atau yang lain kan gitu ngumpul, mau rekonsiliasi Bang? Ya seharusnya mau dong demi kepentingan partai. Hanya orang yang egois yang tidak mau dan hanya orang yang punya syahwat tinggi ya untuk mendapatkan porsi yang tidak mau. Oke. Gitu loh. Ya harus mau. Ini kan buat kepentingan umat, ya. Duduk barengnya mereka ini, ya kan, untuk kebesaran Partai Bulan Bintang. Kalau ada salah satu yang tidak mau, ya kan, ya karena tanda kutip, gitu loh. Karena ada kepentingan tertentu. Iya, gitu loh. Karena kepentingan itu, karena mereka merasa, oh kita sudah disahkan, ya kan, kita sudah direstui, ya kan. Akhirnya ya ngapain kita duduk bareng? Nah, ini kan egosentris. Oke. Gitu. Nggak bisa, gitu loh. Tapi sebenarnya kalau sama kayak pertarungan apa ya namanya, partai-partai sebelumnya lah, kalau sedang konflik harusnya nggak keluar itu kan SK kan ya. Mungkin nanti ini bisa jadi tinjauan juga kan untuk mungkin pengaduan atau upaya-upaya yang dilakukan. Dan saya dengar nih Bang, Bang Ferry, Bang Afriansyah, Wamen kemarin, ini saya nggak tahu ya informasinya benar atau nggak, saya konfirmasi sama abang ya, benar atau nggak, sempat dipanggil sama ke istana. Ya kalau bicara pemanggilan, beliau emang sering dipanggil istana, gitu kan. Nggak terkait masalah ini? Itu 4 mata, itu 4 mata mungkin presiden dengan wakil menteri, ya gitu. Memang beliau sempat dipanggil, gitu kan. Beliau sempat dipanggil ke sana, ya mungkin. Tapi saya tidak tahu di dalamnya berbicara tentang apa. Apakah terkait masalah pekerjaan, ya kan, tugas sebagai wakil menteri, kan, atau terkait masalah partai yang gaduh ini, gitu ya. tapi kayaknya sih ya pasti ada lah, nggak apa-apa sampai sedikit. Tapi emang nggak ada bocoran Bang soal itu Bang? Ya kalau bicara bocoran ke saya sih sampai saat ini ya masih
biasa-biasa aja, Biasa-biasa normatif aja ya. Beliau dipanggil bicara diskusi, ya kan, ya kenapa partai ini bisa ribut-ribut ya cuma sebatas itu saja gitu kan, supaya bisalah antara ketua umum dan saya duduk bareng lagi kan gitu. Oh gitu. Ya, tapi kalau untuk lebih mendalam lagi mungkin nanti bisa lah ya kan, Mas panggil ke sini kan, undang ke sini Boleh lah, gitu lah ya. kita- Nah, untuk dari kedua belah pihak juga kan bisa berbicara gitu kan. Tapi ya pasti memang beliau dapat komunikasi itu gitu. Sempat komunikasi kan Iya, dengan beliau presiden betul. gitu kan. Ketika Tapi- viral. tapi entah apa instruksinya kita nggak tahu juga kan. Ya. Nah ini kan dipanggil ke istana nih Bang, Bang Wawan. Saya dapat informasi lagi, ini agak tahu nih isu atau juga benar atau enggak. Ini sempat juga ketemu sama Prabowo setelah konflik ini. Ya, Sempat juga. beliau sempat berkomunikasi dengan Pak Prabowo gitu. Langsung kan. ya? Ya, langsung gitu kan. Cuman baik lagi kalau ditanya isinya saya kurang tahu gitu kan. Tetapi paling tidak ya berbicara tentang masa depan lah negara ini seperti apa gitu kan. Ya paling tipis-tipisnya ada pasti PBB ya gitu kan. Kenapa kok jadi viral seperti ini gitu kan. Kenapa kok seorang sekjen dipecat. Mungkin ada lah bicara-bicara seperti itulah gitu kan. Nggak mungkin juga nggak ada gitu kan. Cuman kalau untuk detailnya ya saya kurang paham gitu. Karena kan beliau langsung kan yang bicara empat mata gitu kan. Cuman yang pasti saya berpikir baik kok gitu. Jadi partai kecil ini masih diperhatiin. Iya. Masih disayangin kan gitu. Dan saya lihat juga Bang Afriansyah ini kan dekat juga dengan Prabowo waktu beliau diangkat Oh, oke. ada Sebagai Dato' Raja sebagai Wasu. Dato'. Betul. Itu kan Pak Prabowo datang juga kan? Datang kalau nggak betul. salah ya. Betul datang. Betul. Berarti kan kedekatannya lumayan dekat gitu loh dengan Prabowo langsung. Betul. Ya, ketika beliau itu dilantik ya menjadi Dato' Raja Wasu itu, Pak Prabowo hadir. Gitu. Itu mungkin saya pikir wah luar biasa. Buat saya pribadi berarti ini kedekatannya yang memang luar biasa Nggak gitu. cuma Ya. secara politis ya. Bukan secara politis, secara perkawanan atau persahabatan atau sebagai kakak dan adik itu ada gitu. Karena bukan hanya Pak Prabowo saja yang datang di acara beliau gitu kan. Ketika beliau menikahkan anaknya, anak pertama dan anak kedua kalau nggak salah ya, Pak Presiden juga kan sebagai Oh iya. ya kan? Betul. gitu. Gitu loh. Pak Presiden hadir Iya, kok betul, gitu betul. kan sebagai Atau mungkin jangan-jangan Bang, karena kedekatan itu mungkin yang di internal yang merasa ini merasa nggak kebagian, jadi harus disingkirin ya orang ini nih. Kemungkinan bisa begitu nggak sih? Iya. Bisa jadi gitu. Tapi gini, Bang Ferry pada waktu itu kan mengatakan Bang Ferry tidak perlu didukung oleh PBB untuk menjadi menteri. Gitu. Bahkan Bang Ferry bicara kalau untuk menteri ya kan yang paling utama kan adalah ketua umum dulu. Gitu ya. Jadi Bang Ferry itu tidak berambisi untuk harus saya jadi menteri, enggak. Beliau berbicara itu di publik gitu loh. Kalau emang nanti PBB dapat jatah menteri, ya kan, ya ketua umum yang pantas gitu loh. Oh iya. Ketua umum dulu yang jadi menteri gitu ya. Buat saya pribadi ucapan beliau sangat fair gitu loh. Nah kalau seandainya kata ada dua menteri, ya kan satu menteri aja buat ketua umum, ya kalau ada satu menteri lagi, Buat siapa nih? ya Bisa jadi tuh. gitu kan, buat apa nih kan gitu ya. Ya kan publik sudah tahu dong harusnya buat siapa, bos itu yang berhak untuk duduk di situ, ya gitu kan. Dari proses awal kan udah kelihatan, yang berdarah-darah, yang membangun partai, kan. Partai ini kan dibangun bukan dari ketokohan saja, betul kan? Dari kerja keras harus turun ke bawah, ya kan? Dan juga salah satu harus ada anggaran untuk bangun partai. Betul. Begitu, ya kan? Nah ini yang dilakukan oleh sekjen, gitu loh. Beliau lah yang bisa meloloskan partai ini dari verifikasi faktual itu menjadi partai peserta pemilu. Kalau seandainya kata memang ada rezeki di dalam kabinet, ya saya pribadi mungkin beliau berhak dapat itu, ya gitu. Cuman semua udah melihat, gitu loh, ya keributan besar di dalamnya. Nah ini sudah ribut nih Bang posisinya ya. Posisi sudah ribut, terus kemudian akan ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Bang Ferry, Bang Afriansyah dan kawan-kawan untuk haknya, katanya untuk haknya kan gitu. Kalau kemungkinan semisal begini Bang, ini nanti
rekonsiliasi pun ketika pun dijalankan tetap nggak bisa. Langkah politiknya Bang Afriansah bisa keluar nggak Bang dari PBB? Kemungkinan nggak? Kalau seperti itu, Bang. Iya. Menarik nih. Ya Sangat kan, menarik. kan penasaran juga kan kalau misal beliau nggak ngelawan lagi nih, Iya. oke, taruhlah gua jadi sekjen, ya nggak apa-apa digantiin sama yang lain. Mungkin saya sudah lama juga di sini. Mungkin nggak dia ke partai lain. Iya, Gitu. iya. Sangat menarik. Gimana Bang? Iya. Jadi gini, ketika keributan besar itu semua pada kumpul, yang dipecat, yang dipecat pada kumpul ya kan, berbicara dengan Pak Sekjen, ya kan diskusi, Pak Sekjen bicara gitu. Ya kalau saya emang tidak melawan. Oke. Gitu. Tetapi kalau kawan-kawan semua ya kan ingin melawan silahkan kan gitu kan sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Karena kan itu hak kawan-kawan, karena kawan-kawan itu dipecat gitu seperti saya gitu kan. Dan kawan-kawan bisa menuntut keadilan di situ gitu. Nah, langkah-langkahnya yang akan dilakukan oleh kawan-kawan yang dipecat ini yang pertama udah pasti kan menyiapkan data semua. Ya kan? Dan ini akan digugat di Petun. Oke. Ya kalau saya lihat mungkin dalam waktu dekat mereka akan menggugat itu. Gitu. Karena kan di sini banyak kesalahan, makanya dikatakan cacat hukum, ya kan? Legitimitasnya tidak ada, makanya mereka menggugat itu. Gitu. Ya kalau Pak Sekjen ya silakan saja, monggo gitu kan, lakukan dengan baik dan benar, kan gitu. Itu yang dikatakan oleh Pak Sekjen gitu. Dan kalau misalnya ternyata gugatan itu kalah di Petun, nah, kita lihat lagi. Ya, terbit SK ini luar biasa loh. Ya. Ekspres. 25 Mei sampai 12 Juni ya. Udah terbit ya. Ya. Kalau menurut Mas gimana? Terbit SK itu? Ya cepat sih. Cepat. Lumayan. Super cepat. Lumayan cepat. Gitu. Ada apa? Kan gitu ya. Super cepat buat kita pribadi. Kaget. SK kok bisa luar biasa cepat-cepat ya. Gitu. Kalau bukan para dewa yang bermain nggak mungkin ini kan gitu. Ya SK itu sudah terbit gitu kan. Okay. Nah, kita bisa ngeliat yang kasus-kasus terdahulu terkait partai-partai berkonflik ya kan. Nggak secepat itu. Ya. Ini cepat sekali loh PBB loh keluar SK ini. Ada apa? Dan siapa di balik ini semua? Kan gitu. Nah, makanya ketika memang ternyata gugatan itu kalah ya kan dan tidak ada musyawarah mufakat untuk berdiskusi lagi, ya kan. Okay. Tadi Mas nanya, ada kemungkinan nggak Pak Sekjen dengan kawan-kawan yang di bidang partai, ya kan? Ya sama nggak berandai-andai ya terhadap untuk beliau pindah partai. Tapi kemungkinan besar ada karena banyak yang menginginkan Pak Sekjen ini untuk berlabuh kali. Gitu. Yang kemungkinan besar di luar sana ada 2-3 partai deh yang ingin beliau bergabung gitu kan. Ya itu sudah ada perkawanan, persahabatan yang dibangun. Gitu. Tetapi saya pribadi kalau untuk pindah partai masih terlalu jauh pemikirannya. Karena kami ini ingin membangun partai ini, menyelamatkan partai ini jangan sampai tenggelam, gitu. Itu saja. Tapi abang ngomong-ngomong gini, kena ancam pecat juga nggak kira-kira? Aduh, menarik, penasaran juga saya nih, abang belak-belakan nih kan, ngungkap semua, buka semua, ada kira-kira kena juga nggak gitu? Jadi gini, kalau saya kan bicara padanya ya, yang saya rasakan ketika MDP itu, dan saya tahu informasi itu, ya kan, ketika memang nanti saya dipecat, ya silakan saja, kan gitu. Karena saya lillahi ta'ala aja gitu kan, karena buat saya jabatan ini, tanda kutip ya, tidak abadi gitu ya. Saya sudah dapat informasi, gitu kan. Saya dapat informasi. Sudah ada informasi, gitu. Saya sudah ada informasi, sudah dapat informasi, ya kan. 2 minggu lagi, 2 minggu lagi, iya, 2 minggu lagi, nama saya akan dihilangkan. Gitu. Padahal jabatannya baru kan, ketua umumnya? Iya. Sebetulnya saya itu nanti akan ada muktamar juga itu selesai partai muktamar. Gitu. Ya. Jadi ketika misalnya partai muktamar di bulan Januari, kemungkinan besar kita nanti di bulan Maret. Atau April kita akan muktamar gitu. Tetapi kalau misalnya ternyata 2 minggu nama saya hilang, ya kan, nah, dihilangkan, dihilangkan gitu. Ya silakan saja. Mudah-mudahan enggak lah bang. Masa abang juga? Mana? Ya kan politik ini dinamis gitu kan.
Tidak ada perkawanan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan, kan gitu. Kalau saya dikata menurut mereka saya sangat mengganggu, bisa saja dihilangkan. Atau jangan-jangan nanti saya pulang dari sini hilang. jangan gara-gara ini lah. Ya gitu ya. Jangan-jangan saya pulang dari podcast hilang juga, kita tahu juga gitu kan. Tapi kalau saya ada kata saya hilang, ya polisi gampang lah cari itu kan, gitu. Seperti itu. Tapi ya, buat saya pribadi kenapa saya berani ngomong kayak gini, Mas? Ya, saya ngomong apa adanya, gitu. Saya bicara kebenaran, gitu loh. Kalau kebenaran ini tidak diungkapkan, ya kebatilan akan merajalela, itu saja gitu. Jadi buat saya pribadi besok mau dipecat atau hari ini dipecat silakan saja, nggak ada beban saya kok. Seperti itu, Mas. Siap. Ayo denger Bang Fahri nggak apa-apa lah ya. Ya nggak apa-apa. Sampai Pak Bang Fahri denger ya kan, Mas Duki denger ya kan, sampai ketua umum yang saya cintai, saya hormati denger, ya inilah curhatan saya untuk kepentingan partai, kebesaran Partai Bulan Bintang gitu. Kita kan pengen partai ini besok lolos ke parlemen. Kok sekarang yang seharusnya waktu kita bekerja malah ribut. Seperti itu saja sih buat saya pribadi ya, karena saya punya suara di situ gitu. Luar biasa, ini jarang nih kader partai yang berani begini nih sama partainya nih. Biasa aja agak gimana gitu. Iya pasti kalau kayak begini betul ya. Kali ini tunduk poin aja gitu langsung udah ya terserah pokoknya saya begini gitu. Ya saya begini apa adanya gitu, nggak ada yang sembunyi-sembunyikan gitu. Karena saya kan mengalami itu gitu, saya ada di dalam gitu. Dan saya juga ketika dipanggil jadi saksi saya siap. Karena saya punya data itu kok gitu loh. Ada perubahan di pasal 31 ayat 2 gitu kan. Ketua DPW Maluku Utara yang mengusulkan dan diiyakan, ketok palu, selesai. Berarti kan di situ jelas. Tidak boleh dong PJ Ketua Umum mengganti betul. Gitu. Nggak boleh, harusnya PJ Ketua Umum dengan sekjen yang lama duduk bareng mempersiapkan muktamar di bulan Januari. Sudah. Jangan main penggal. Bolehlah penggal kemarin kan, ada Idul Kurban. Idul Adha korban. Betul. Luar biasa sekali nih, agak ngeri-ngeri juga nih. Saya agak ngeri-ngeri juga nih sama Bang Fahri, nanti ditembak juga kita bahaya kan. Tapi enggak lah, demokrasi. Betul. Ya kan? Tetap semua pendapat pasti bisa dinegosiasikan, apalagi beliau-beliau ini kan ya sudah bukan orang baru lagi lah secara politik. Pasti ide, saran, gagasan, kritikan itu pasti banyak juga yang bisa diterima. Termasuk tadi apa yang disampaikan Bang Wawan nih, kritikannya Bang Fahri. Iya betul. Karena gini, selepas podcast kemarin saya di Cokro TV, itu rame. Kan? Itu rame, baik yang komunikasi sama saya dan juga ada yang diutus untuk diskusi dengan saya gitu kan, untuk bertabayun. Saya berpikir apa yang mau ditabayunkan gitu kan. Yang saya bicarakan ini ya dengan sesuai dengan fakta kok gitu. Saya tidak menghina orang gitu kan. Saya juga tidak menuduh orang gitu kan. Ya memang adanya seperti itu gitu. Dan ketika saya dibilang saya berpihak kepada sekjen, ya bukan. Saya berpihak yang benar gitu loh. Masa orang nggak salah apa-apa dipecat? Itu aja gitu. Jadi saya berbicara seperti ini, saya bercerita ini supaya jangan sampai timbul pemikiran masyarakat di luar, sekjen, wakil ketua umum, DPP, wasekjen dipecat. Ada apa? Kesalahannya apa? Jadi jangan sampai liar gitu. Makanya saya di sini berbicara, ya inilah kronologis kejadiannya. Kenapa dipecat kan gitu kan. Jadi mungkin nanti publik atau masyarakat di luar sana bisa menyimpulkan kebenarannya seperti apa gitu. Ini yang saya berikan. Iya benar Bang. Jadi nanti banyak yang bertanya kan, kenapa sih kok ribut partai yang 0, kok ribut, udah ribut 0,34. 0,34. Ya oke lah, mungkin dia masuk golongan yang menang kemarin, tapi kok sampai ribut begini, ada apa ya, kenapa ya? Banyak yang liar akhirnya, apakah ada perebutan atau dan lain sebagainya, itu kenapa dia nggak kebagian. Itu banyak yang akhirnya berperspektifnya liar, tapi tadi sudah disampaikan oleh Bang Wawan kan, kronologinya sampai kemudian hari ini, proses hukum yang mungkin akan berlanjut, dan kemudian mudah-mudahan ke depan PBB ini dapat solusi yang terbaik lah ya. Betul, ya? betul. Dapat solusi yang terbaik, entah dia nanti rekonsiliasi atau seperti apa modelnya, mudah-mudahan ya
yang terbaik aja, ataupun kemudian nanti akhirnya keputusannya diserahkan ke Muktamar bareng-bareng, Ya. ya itu kita lihat nanti perkembangannya seperti apa Bang ya. Betul, betul. Terakhir Bang, mungkin ini harapannya nih Bang ke depan dari supaya PBB juga lebih bagus, terus kemudian enggak seperti ini lagi, makin ke depan juga makin meningkat nanti, dicintai oleh rakyat kayak gitu kan. 2029 bisa lebih optimal lagi dalam pemilu atau pilpresnya nanti. Mungkin silakan Bang. Ya. Jadi gini, kalau buat kedepannya saya berharap seluruh para elit partai ini duduk bareng, ya, diskusi, musyawarah untuk kejayaan partai, kebesaran partai. Ketika semua duduk bareng, ya kan, kita semua yang ada di bawah itu samina watona kepada pimpinan dan mekanisme partai berjalan. Jadi, partai ini bukan hanya membutuhkan ketokohan saja, tetapi mekanisme partai itu harus dijalankan dan semua elemen harus bergerak untuk kebesaran partai. Kalau 1-2 orang saja tidak bisa, gitu kan. Dan juga memang butuh anggaran untuk itu. Maka kedepannya saya berharap lebih solid lagi Partai Bulan Bintang, singkirkan egosentris kita demi kebesaran partai. Yuk kita sama-sama bersatu membangun Partai Bulan Bintang yang kita cintai. Luar biasa. Terima kasih Bang Kawan. Siap, terima Sudah kasih. mampir di Gema Pos. Terima kasih ya sudah diundang. Siap, Luar biasa. sehat-sehat terus. Sehat. Baik pemirsa setia Gema Pos, demikian diskusi kita sama Bang Wawan, ini luar biasa sekali. Silakan tonton, nikmati, dan nanti bisa simpulkan sendiri. Jangan lupa juga nanti ke depan tonton terus video-video Gema Pos. Jangan lupa juga terus dukung dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Luar biasa. Terima kasih Mas sudah diundang.